balik lagi di Diari Sawa. Semoga teman-teman gak pernah bosan untuk mendengarkan bacaanku yang masih banyak kurangnya ini. Oke, aku masih melanjutkan membaca di buku yang sama, masih di chapter 6, melanjutkan episode sebelumnya, karena chapter 6 ini sepertinya agak lumayan panjang, jadi akan aku lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya di chapter 6 yang kedua ada metode dalam berpidato. Ada beberapa metode yang dikenal dalam penyampaian pidato. Yang pertama, impromptu. Metode jenis ini adalah metode penyampaian pidato tanpa persiapan. Bisa dibilang pidato tersebut dilakukan secara mendadak spontan, sehingga tidak ada persiapan yang matang. Yang ada hanyalah mengandalkan pengalaman dan wawasan sendiri. Hal tersebutlah yang kemudian kita kenal dengan istilah impromptu speech, yaitu ketika materi harus kita sampaikan secara mendadak tanpa adanya persiapan sebelumnya. Namun, sebenarnya impromptu speech ini memiliki beberapa kekuatan, diantaranya adalah yang pertama adalah pembicara tampil apa adanya tanpa rekayasa. Impromptu speech bisa menjadi daya tarik tersendiri ketika seseorang pembicara tampil orsinil, seperti apa adanya dia atau tanpa rekaya dan kesan yang sengaja dibuat sedemikian rupa. Yang kedua, kalimat yang disampaikan sifatnya spontan. Karena idenya bersifat spontan, maka kalimat yang keluar pun berupa spontanitas. Maka harap dimaklumi jika dalam impromptu speech sering ditemui kalimat yang susun katanya masih belum benar. Yang ketiga, pembicara diharapkan untuk bisa kreatif dalam menyampaikan materi yang segar tanpa perlu berpikir panjang terlebih dahulu. Kreativitas yang tinggi sangat dituntut bagi para pelaku impromptu speech. Mereka diharapkan untuk bisa menyusun ide-ide mereka ke dalam kalimat yang berdaya tarik tinggi. Selanjutnya, ekstemporan. Yang B, ekstemporan. Metode pidato ekstemporan merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksud terpola yaitu materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Bisa jadi sang pembicara mempergunakan skema dan menulis kata atau poin-poin penting pada secari kertas kecil. Selanjutnya yang C, naskah. Metode pidato jenis ini tergolong metode yang mudah karena kamu tinggal membaca teks naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cara ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur masyarakat serta dikutip oleh media massa. Contoh dari metode ini adalah pidato saat Hari Raya Idul Fitri ataupun pidato kepresidenan, di mana yang berpidato biasanya sudah dipersiapkan naskah yang terkait dengan acara tersebut. Pidato terencana, lengkap, sistematis merupakan kelebihan dalam metode ini. Hanya saja para pendengar akan cepat bosan dan interaksi dengan pendengar kurang dan terlihat kaku karena mata pembicara selalu melihat naskah. Hal yang bisa kamu lakukan agar pendengar tidak bosan adalah dengan tidak terpaku pada teks. Selanjutnya yang D adalah menghafal. Metode ini bisa dilakukan dengan cara menghafal teks atau naskah pidato yang sudah dibuat terlebih dahulu. Bagi yang otaknya berbakat untuk hafal menghafal, mungkin metode ini akan sangat mudah baginya. Ia tinggal membuat naskah yang kemudian dihafal dan disampaikan saat pidato. Sayangnya, tidak semua orang memiliki bakat menghafal. Kalaupun ia bisa menghafal, saat berpidato, ia sering lupa dan berusaha untuk mengingat apa yang sudah dia hafal. Akibatnya, ini akan terlihat tidak alami. Sebenarnya, ada banyak jenis pidato, tetapi secara umum terdapat dua jenis pidato, yaitu pidato resmi dan pidato santai alias tidak resmi. Melihat dari judulnya, kamu pasti sudah tahu bagaimana bentuk pidato resmi dan bagaimana bentuk pidato tidak resmi. Tetapi untuk memperjelas, berikut penulisan paparan sedikit pembahasannya. Yang pertama, pidato resmi. Jika kamu membawakan pidato dalam jenis ini, kamu akan dituntut untuk mempersiapkan diri dengan matang. Karena pidato resmi ini dilakukan di acara formal dan pendengar yang hadir pun bukanlah pendengar biasa. Akan tetapi, biasa dihadiri oleh penjabat, orang terkemuka, ataupun orang-orang penting. Contoh dari pidato resmi ini adalah pidato dalam acara-acara penting seperti pelantikan penjabat, pernikahan, peringatan ulang tahun suatu perusahaan, pidato politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, pidato santai.
Berbeda halnya dengan pidato resmi, pidato santai biasanya tidak terlalu menuntut kamu untuk berpakaian formal. Tetapi bagaimanapun juga, kamu sebagai pembicara sudah seharusnya memakai pakaian yang sopan dan enak dipandang pendengar. Dalam hal ini, kamu bisa melontarkan candaan dan saling berbicara dengan pendengar. Misalnya, berpidato dalam acara pernikahan kecil-kecilan, pertemuan dua suku, ulang tahun anak, ataupun dalam acara seminar sekolah yang tidak begitu formal. Oke, selanjutnya yang ketiga. Bagaimana pidato yang baik itu? Pertama, pidato yang memiliki tujuan. Setiap pidato harus memiliki tujuan, yaitu apa yang mau dicapai. Tujuan ini harus dirumuskan dalam 1-2 pikiran pokok. Dalam membawakan pidato, tujuan ini hendaknya sering diulang dalam rumusan yang berbeda, supaya pendengar tidak kehilangan benang merah selama mendengarkan pidato. Dalam satu pidato, tidak boleh disodorkan terlalu banyak tujuan dan pikiran pokok. Lebih baik disodorkan satu pikiran dan tujuan yang jelas agar mudah diingat, daripada 10 pikiran yang tidak jelas dan mudah dilupakan. Yang kedua, pidato yang jelas. Pidato yang baik adalah pidato yang jelas dan bisa dipahami dengan baik oleh pendengar. Orang yang banyak tersandung dalam hal ini adalah orang yang tidak memiliki persiapan sebelumnya, sedang ia disodorkan sebuah naskah untuk disampaikan. Theodor Heuss biasa menghabiskan banyak waktunya untuk memperbaiki formulasi pidato yang telah ditulisnya. Hal ini ia lakukan untuk menghindarkan salah pengertian atau salah tangkap dari para pendengar. Selanjutnya yang ketiga, pidato yang hidup. Sebuah pidato yang baik adalah pidato yang hidup, bukan pidato yang disampaikan dengan cara yang muram, lemah, gemulai seperti tidak ada gairah hidup dan membuat pendengar mendengur dan bosan. Untuk menghidupkan pidato dapat dilakukan dengan menyampaikan yang tegas dan semangat, sehingga perhatian pendengar akan terpusat ke pembicara. Akan tetapi, perlu diingat bahwa keadaan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi acara. Jika kamu berpidato dalam acara kematian keluarga, maka tidak mungkin kamu berpidato dengan sangat semangatnya, sementara semua pendengar menangis karena tengah mengalami duka yang mendalam. Oke, selanjutnya yang keempat, pidato yang saklik. Pidato yang baik itu adalah pidato yang saklik, yaitu pidato yang terdengar bagus lantaran adanya kesinambungan antara isi pidato dengan cara penyampaian dan pendapat si pembicara itu sendiri, sehingga tidak terjadi pertentangan. Cara penyampaian yang bagus bukan berarti harus memasukkan banyak kata-kata bermajas. Kelima, pidato yang memiliki klimaks. Berusahalah untuk menciptakan titik puncak dalam pidato untuk memperbesar ketegangan dan rasa ingin tahu pendengar. Jika tidak ada titik puncak, pidato yang kamu bawakan tersebut akan terdengar biasa saja. Oleh karena itu, penting adanya klimaks ini. Selama masa persiapan, titik puncak harus dirumuskan sebaik dan sejelas mungkin. Biasanya, ketegangan dan rasa ingin tahu pendengar ini bisa diciptakan di pembukaan atau di penutup pidato. Hal yang perlu diperhatikan bahwa klimaks itu harus muncul secara organis dari dalam pidato itu sendiri, bukan karena mengharapkan tepuk tangan yang riuh dari para pendengar. Selanjutnya yang keenam, pidato yang memiliki pengulangan. Pengulangan itu penting karena dapat memperkuat isi pidato dan memperjelas pengertian pendengar. Pengulangan juga menyebabkan pokok-pokok pikiran. Pengulangan juga menyebabkan pokok-pokok pidato tidak segera dilupakan. Suatu pengulangan yang dirumuskan secara baik akan memberikan efek yang besar dalam ingatan para pendengar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengulangan tersebut berlaku untuk pengulangan isi pesan, bukan pengulangan rumusan. Ini berarti isi dan arti tetap sama, akan tetapi dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Jika terus melakukan pengulangan dengan rumusan dan kata-kata yang sama, hal ini akan membuat pendengar bosan, kecuali beberapa pengulangan saja. Selanjutnya yang ketujuh, pidato yang berisi hal-hal yang menarik. Memunculkan hal-hal yang mengejutkan dalam pidato berarti menciptakan hubungan yang baru dan menarik antara kenyataan-kenyataan yang dalam situasi bisa tidak dapat dilihat. Hal yang mengejutkan itu dapat menimbulkan ketegangan yang menarik dan rasa ingin tahu yang besar, tetapi tidak dimaksudkan sebagai sensasi. Sesuatu itu mengejutkan karena mungkin belum pernah ada dan terjadi sebelumnya.
atau karena meskipun masalahnya biasa dan terkenal, tetapi ditempatkan di dalam konteks yang baru dan menarik. Selanjutnya yang ke-8, pidato yang dibatasi. Voltaire mengatakan rahasia membuat pendengar merasa bosan ialah menyampaikan segala sesuatu dalam satu pidato. Jadi, jika kamu tidak ingin membuat pidatomu bosan, jangan berpidato terlalu panjang. Akan tetapi hendaknya dibatasi untuk sekedar penyampaian pesan utama. Mark Twain menceritakan bahwa ia pernah ke gereja untuk mendengarkan khotbah tentang misi. Sebelum pendeta mulai berkhotbah, ia berpikir untuk mendermakan $5. Tetapi setelah khotbah itu berlangsung 1 jam, Mark Twain memutuskan untuk memberi $0,5. Dan karena ternyata pendeta memperpanjang lagi khotbahnya selama 1 jam, berarti khotbah itu berlangsung selama 2 jam. Pada akhir upacara, Mark Twain bukannya memberi derma, tetapi justru mengambil $1 dari kotak derma. Alasannya sangat sederhana. Dia berkhotbah terlalu lama, sehingga menyita waktu saya. Waktu adalah uang, jadi harus dibayar. Bukan masalah bagaimana Mark Twain mengambil uang dari kotak derma, akan tetapi lebih kepada kebosanannya lantaran mendengarkan pidato yang terlalu panjang. Begitu juga yang dirasakan oleh pendengar jika kamu berpidato terlalu lama dan tidak dibatasi. Selanjutnya yang ke-9, pidato yang mengandung humor. Humor adalah pidato. Humor dalam pidato itu perlu. Hanya saja tidak boleh terlalu banyak, karena akan memberi kesan bahwa pembicara tidak bersungguh-sungguh. Humor itu dapat menghidupkan pidato dan memberi kesan yang tak terlupakan pada para pendengar. Humor dapat juga menyegarkan pikiran pendengar, sehingga mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada pidato selanjutnya. Selanjutnya ke-10, bahasa yang sesuai. Bahasa yang kamu gunakan dalam pidato harus sesuai dengan pendengar. Penggunaan bahasa pada pendengar murid SD, mahasiswa, orang dewasa, ibu-ibu rumah tangga, dan penjabat akan berbeda. Kamu perlu mengenali pendengarmu terlebih dahulu, apakah itu terkait dengan usia, pengetahuan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, atau profesi, dan lain sebagainya. Sehingga pesan yang kamu sampaikan akan terserap dengan cepat oleh pendengar. Oke, selanjutnya di nomor 4, persiapkan naskah pidato. Yang pertama, memilih topik. Dalam membuat naskah pidato, hal yang pertama harus kamu lakukan adalah apa topik yang akan kamu angkat dalam pidato tersebut. Memilih topik memang tidak segampang yang dipikirkan. Banyak orang yang justru pusing ketika memikirkan topik dibandingkan membuat isi pidatonya sendiri. Dalam memilih sebuah topik, yang harus kamu perhatikan adalah topik itu harus sesuai dengan minatmu dan juga harus menarik minat pendengar. Jika kamu sendiri tidak berminat dalam menyampaikan sebuah pidato, kamu tidak akan semangat dalam menyampaikannya. Begitu juga jika topik yang kamu sampaikan tidak menarik pendengar. Mereka akan cepat bosan dan mengantuk. Selanjutnya, B. Merumuskan judul. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah membuat judul berdasarkan topik yang kamu pilih. Judul yang baik memiliki 3 unsur pokok, yakni relevan, provokatif, dan singkat. Relevan berarti memiliki hubungan dengan pokok-pokok pembahasan. Jadi, sebuah judul harus bisa menggambarkan keseluruhan pembahasan. Jika judul tidak ada hubungannya dengan pembahasan, maka pendengar akan kecewa. Karena judul tidak sesuai dengan isi yang kamu bacakan. Provokatif artinya dapat menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusiasme. Singkat artinya tidak panjang, lebar, dan terbelit-belit. Orang akan tertarik dengan apel yang memiliki kulit yang mulus dan terlihat cantik. Mereka membutuhkan judul yang menarik, padat, dan bagus. Selanjutnya, C. Membuat pembukaan. Setelah membuat judul, langkah selanjutnya adalah membuat pembukaan pidato. Pembukaan pidato adalah bagian yang tak kalah menentukan bagi kesuksesan sebuah pidato. Pembukaan pidato yang baik akan memancing perhatian pendengar sehingga mereka akan siap mendengarkan isi pidato yang kamu sampaikan. Setelah perhatian terpusat, pendengar harus dirangsang untuk memperhatikan pokok pembicaraan. Barulah kamu merinci gagasan utamamu dan menjelaskannya. Akan tetapi, pembukaan yang tidak baik akan membuat pendengar langsung mendapatkan kesan bahwa kemungkinan besar isi pidato yang akan kamu sampaikan tidaklah menarik. Ibaratnya sebuah permen karet, jika bungkusnya terlihat bagus dan menarik, maka orang akan merasa penasaran untuk mencoba isinya. Dan apabila bungkusnya tidak bagus, maka akan mengurangi minat mereka untuk melihat isinya. Begitu halnya dengan pembukaan pidato. Selain itu,
Kita juga bisa menyelipkan pertanyaan ataupun penggunaan kutipan. Akan tetapi, kutipan tersebut harus sesuai dengan tema pidato yang kita bicarakan. Seperti kutipan dari tokoh-tokoh legendaris dunia, ataupun kutipan peribahasa, semboyan, dan dari kitab suci atau kitab undang-undang. Manfaat memberikan pertanyaan sendiri adalah untuk memancing pendengar agar berpikir dan memancing perhatian pendengar. Oke, selanjutnya yang D, mengembangkan pembahasan. Apakah pidato kamu menarik atau tidak? Untuk menjadi seorang orator sukses, kamu harus mengantarkan topik yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena pendengar akan bosan jika pembahasannya itu-itu saja setiap ia mendengarkan pidato. Atau jikapun kamu memiliki topik yang sama, kamu akan mengambil sudut pandang dan pembahasan yang berbeda, yang lebih menarik sehingga perhatian pendengar bisa dipastikan tertuju padamu. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait isi pidato adalah kamu harus bisa menghubungkan antara pidato yang kamu sampaikan dengan situasi acara. Jika kamu berpidato mengenai kebangkitan Pancasila saat acara keagamaan, maka kamu hanya akan membuat penonton bosan atau malah akan menertawakan kamu. Inilah kenapa kamu harus bisa menghadirkan pidato yang memang sesuai dengan jenis acara dan mampu menarik minat pendengar. Jika kamu berpidato dalam acara Hari Ibu, maka kamu bisa membuat pembahasan yang berkaitan dengan jasa ibu. Begitupun jika kamu berbicara dalam acara kebangkitan nasional, kamu bisa berbicara mengenai jasa para pahlawan atau masa kebangkitan Indonesia. Itu akan jauh lebih cocok dibandingkan jika kamu berpidato mengenai keuntungan beribadah dalam acara tersebut. Dalam membuat pembahasan, kamu harus bisa memasukkan kata-kata yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Dan tentunya harus sesuai dengan topik dan judul pidato. Selain itu, yang juga harus kamu perhatikan adalah bahasa yang kamu gunakan harus jelas dan sesuai dengan bahasa dan pola pikir pendengar. Bahasa pidato bagi anak-anak tentunya berbeda dengan pidato orang dewasa. Teknik pengembangan bahasan dapat dikelompokkan dalam 6 macam, yaitu penjelasan, contohnya analogi, testimoni, statistik, dan pengulangan. Selanjutnya yang kelima, prinsip dalam menyampaikan pidato. Ada beberapa prinsip terkait penyampaian pidato, yakni adanya kontak atau hubungan antara pembicara dengan pendengar, suara atau vokal, gerak tubuh atau olah visual, dan pemakaian busana. Keempat prinsip ini akan saling melengkapi, meskipun pidato yang kamu bawakan sangat menarik dan bagus. Tetapi jika kamu mengucapkan dengan kaku tanpa ada gerak tubuh, maka pidatomu akan menjadi tidak hidup. Oleh karena itu, kamu sebagai seorang orator mesti memiliki prinsip-prinsip yang harus ada dalam penyampaian pidato tersebut. Yang pertama, suara atau vokal. Yang perlu kamu perhatikan adalah kejelasan suara yang kamu keluarkan dan juga keragaman. Oke, sampai situ aja untuk episode hari ini. Semoga teman-teman selalu menunggu episode-episode berikutnya karena memang ini sangat membantu banget untuk kita belajar bicara, untuk kita belajar komunikasi, terutama pidato. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa.